serangan-serangan yang ditujukan kepada iman Kristen. Berkatilah kami untuk bisa belajar dengan baik, dan biarlah dengan belajar ini kami pun semakin diteguhkan di dalam iman dan pengiringan kami kepada Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan dalam segala kelemahan tubuhnya Tuhan sertai, sehingga bagaimanapun bisa tetap menyampaikan dengan baik. Berkati seluruh yang mendengarkan, Roh-Mu bekerja dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita masuk di seri yang ke-7 saudara sekalian ya, dari Answering Islam. Dan pada seri yang ke-7 ini kita akan membahas tentang di mana Musa dengan jelas menubuatkan kedatangan seorang nabi lain yang akan sama seperti dirinya. Ya, jadi berdasarkan hal itu mereka meyakini bahwa Muhammad itu telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, klaim bahwa Muhammad telah dinubuatkan dalam Alkitab itu memang juga bersumber dari Al-Quran ya. Dari surah 7 ayat 157. Di sana dikatakan, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul yaitu Muhammad, Nabi yang ummi, yaitu tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Jadi di Quran itu menyaksikan bahwa Nabi Muhammad dikatakan itu telah tertulis baik dalam Taurat maupun dalam Injil. Nah, bagi yang pertama kita akan lihat bagaimana mereka menyoroti salah satu ayat dalam kitab Taurat, Ulangan, yang dianggap itu membicarakan atau menubuatkan tentang Muhammad, yaitu Ulangan 18 ayat 18. Di sana dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, yaitu seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Coba kita baca pelan-pelan ya. Seorang nabi akan kubangkitkan, akan Allah bangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Nah, kaum muslim mengartikan mereka itu adalah bangsa Israel. Ya, jadi mereka mencoba memahami ayat ini dengan menafsirkannya, seorang nabi akan Allah bangkitkan bagi Israel dari antara saudara mereka. Saudara Israel siapa? Saudara Yakub siapa? Iya, bagi mereka nanti ada kaitan dengan Ismail. Iya, jadi ada Ismail di sana, dan ya menurut mereka itu nantinya jalurnya jalur Nabi Muhammad. Seperti engkau ini, itu seperti Musa. Jadi dikatakan akan ada nabi dari saudara Israel, yaitu dari Ismail, yang akan seperti Musa. Nah, kemudian mereka akan mengatakan beberapa ciri bahwa Muhammad itu memang mirip dengan Musa. Nah, kita akan lihat ya bagaimana mereka kemudian menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah dinubuatkan ya, dalam Alkitab. Nah, sebenarnya Ulangan 18 ayat 18, Nabi yang seperti Musa itu siapa? Yesus atau Muhammad? Lebih cocok mana? Nanti kita ngelihat ya, tentu saja kalau kita tanya sama kawan-kawan muslim yaitu Muhammad cocoknya, yang Nabi yang seperti Musa. Tapi nanti kita akan lihat apakah benar semacam itu. Ya, kita lihat dulu pandangan mereka ya. Jadi menurut kawan-kawan muslim, Ulangan 18 ayat 18 bahwa akan dibangkitkan seorang nabi yang seperti Musa, itu adalah Nabi Muhammad. Nah, mereka memberikan beberapa catatan ya, bahwa Muhammad lebih mirip dengan Musa daripada Yesus. Misalnya begini, Musa dan Muhammad, kehidupan mereka berjalan secara normal, yaitu keduanya memiliki ayah dan ibu. Yesus, ya dalam tanda kutip tidak normal. Dia cuma punya mama tapi tidak punya papa. Nah, lebih mirip Muhammad kan?
Musa punya bapak, punya ibu. Muhammad punya bapak, punya ibu. Yesus punya ibu, tidak punya bapak. Musa dan Muhammad meninggal secara normal. Sementara menurut Alkitab, Yesus mati secara tragis pada usia 33 tahun. Ya ini agak bahaya nih kalau kita nyinggung kematian ya. Karena sebenarnya ya tahulah ya. Kita skip aja ya. Musa dan Muhammad menikah, sedangkan Yesus tidak. Kemudian di tahun-tahun akhir kehidupan mereka, Musa dan Muhammad menjadi pemimpin politik dan agama bagi bangsa mereka. Sementara Yesus hanya punya sedikit pengikut dan ditolak para imam serta imam kepala serta rakyat. Oh, di akhir hidup mereka, ya Musa, Muhammad dikenal sebagai pemimpin yang punya banyak pengikut, pemimpin politik dan agama. Yesus cuma punya 12 murid. Itu pun satu berkhianat. Ya. Kemudian tidak lama setelah kematian mereka, yaitu Musa dan Muhammad, penerus Musa dan Muhammad memimpin pasukan untuk menaklukkan Palestina. Yosua, penerus Musa, menaklukkan Kanaan. Sementara Umar, khalifah kedua, penerus Nabi Muhammad, menaklukkan wilayah yang sama untuk Islam. Sebaliknya Yesus bagaimana? Yesus diusir dari Yerusalem, bahkan dihukum mati oleh Romawi. Dan Romawi tetap menguasai wilayah itu. Jadi berdasarkan poin-poin ini, mereka simpulkan bahwa Nabi yang akan datang itu, yang mirip dengan Musa, itu adalah Muhammad. Nah, bagaimana kita menanggapi bagian ini, saudara sekalian ya? Kita menanggapi begini, yang pertama, kemiripan yang disebutkan oleh kawan-kawan muslim, yang dikatakan Muhammad lebih mirip Musa, itu sebenarnya hanya kemiripan-kemiripan sebatas hal lahiriah saja. Jadi kemiripan yang ditonjolkan hanyalah kemiripan sebatas lahiriah saja. Nah kalau membicarakan kemiripan lahiriah, kita bisa juga kok punya kemiripan lahiriah antara Yesus dan Musa. Yaitu apa? Yaitu sama-sama pernah meninggalkan Mesir. Musa pernah tinggalkan Mesir, Yesus juga pernah tinggalkan Mesir, Muhammad tidak. Ya jadi kalau ngomong tentang kesamaan lahiriah, ya kita pun punya, Yesus punya kesamaan lahiriahnya. Tapi sebenarnya ketika Ulangan 18 ayat 18 itu ada, apakah itu dimaksudkan bahwa Nabi yang akan datang itu sekedar memiliki kemiripan lahiriah dengan Musa? Jawabannya tidak. Alkitab tidak pernah menekankan hal-hal yang semacam itu. Tentu ada ciri khas unik dari Musa dan kemudian itu ada kesamaan dengan yang akan dibangkitkan. Dalam bagian ini tentu kita akan mengatakan Yesus itu mempunyai kemiripan dengan Musa dalam hal yang esensial, bukan secara lahiriah ya, tapi di dalam panggilannya. Misal Musa itu dipanggil menjadi perantara perjanjian antara Tuhan dengan umat. Jadi waktu Musa dipanggil, yang ingin Tuhan tekankan adalah panggilan Musa ini menjadi perantara perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel. Yaitu ketika Musa mengesahkan hukum dengan darah korban dan berkata, inilah darah perjanjian yang diperintahkan Allah kepadamu. Jadi Musa itu ada di antara orang Israel dan ada di antara orang Israel dan Allah. Di tengah-tengahnya ada Musa yang membuat 2 loh batu. Dan kemudian dia juga mengatakan inilah darah perjanjian ya. Jadi dikorbankan binatang dan darah yang tercurah itu sebagai darah perjanjian. Jadi di sana ada peran Musa sebagai pengantara. Musa juga punya hubungan yang unik dengan Tuhan. Itu selama 40 tahun Tuhan berbicara langsung dengannya dengan cara yang tidak dialami nabi-nabi lain. Muka dengan muka kira-kira begitu ya. Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain ya. Jadi ada keunikannya di sana. Lalu yang ketiga, dalam panggilannya Musa itu melakukan banyak sekali mujizat. Banyak sekali mujizat. Dari 10 tulah di Mesir, laut Tebrol yang terbelah, mana dari surga, dan lain sebagainya. Air pahit
jadi manis, bukit, batu, keluarkan air, dan banyak lagi yang semacam itu. Dan berarti kalau nabi lain dibangkitkan yang mirip dengan Musa, maka dia harus juga punya banyak mujizat. Jadi bukan yang lahiriah yang ditekankan, yang mirip Musanya, tetapi hal-hal esensial di dalam panggilan pelayanannya. Nah sekarang kita lihat apakah itu ada dalam diri Nabi Muhammad. Dengan ketiga hal esensial yang ada dalam diri Musa sebagai pengantara, kemudian berbicara face to face dengan Allah, dan kemudian melakukan banyak mujizat, ternyata itu tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menjadi mediator perjanjian seperti Musa. Tidak berbicara dengan Tuhan secara langsung. Tidak melakukan mujizat besar seperti Musa. Tentang Nabi Muhammad yang tidak melakukan mujizat besar seperti Musa, itu bukan pendapatannya orang Kristen, tapi ada dalam surah Quran sendiri, surah 28 ayat 48. Ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya, yaitu Nabi Muhammad, mujizat seperti yang telah diberikan kepada Musa? Jadi mujizat yang dilakukan Musa itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena itu, karena penekanannya bukan kesamaan lahiriah, tetapi kesamaan esensial dalam panggilan pelayanannya. Dalam hal ini, kekristenan berpendapat Nabi Muhammad tidak cocok dalam bagian ini. Ya. Karena itu ia tidak dapat menjadi nabi yang dimaksud dalam Ulangan 18 ayat 18. Jadi ketika kawan-kawan muslim menyodorkan Ulangan 18 ayat 18, ini loh Nabi Muhammad dinubuatkan, kita bisa mengatakan, sorry, tidak cocok. Kalau dipaksakan, hal-hal esensial dalam diri Musa, dalam pelayanan tidak ada di dalam diri Nabi Muhammad. Dan itu justru ada di dalam diri Yesus. Yesus bukan hanya punya ciri-ciri lahiriah, ya, tapi kesamaan esensial dalam panggilan pelayanan itu ada dalam diri Yesus. Misal, tentang darah perjanjian. Musa menjadi pengantaranya. Yesus juga begitu. Yesus menjadi pengantara antara orang-orang berdosa dengan Allah. Dalam Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Mirip sekali. Musa menumpahkan darah binatang sebagai darah perjanjian, Yesusnya menggenapinya. Yohanes 6 ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dia yang telah melihat Bapa. Musa face to face dengan Allah. Yesus punya kesamaan yang sama. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dia yang telah melihat Bapa. Ya. Ada hal menarik tentang hal ini ya. Tentang Yesus yang punya kesamaan dengan Musa ya. Misalkan dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 30. Ini kisah Musa yang wajahnya bercahaya itu. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Jadi Musa sendiri tidak sadar ya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Setelah ngobrol sama Allah, Musa turun, bercahaya wajahnya. Yesus dalam Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Yesus lebih mirip di situ. Bahkan tentang mujizat. Ya, tentang mujizat. Yesus itu membuat mujizat terlalu banyak. Musa buat mujizat banyak, Yesus membuat mujizat juga sangat banyak sekali. Misalkan Yohanes 6 ayat 13 sampai 14 itu dikaitkan juga dengan Musa ya.
Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata apa? Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Setelah Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan, bisa kasih makan lebih dari 5.000 orang, lebih lagi orang dari tercelik matanya. Wih, Musa di padang gurun. Ya, dalam kepemimpinannya, orang Israel makan roti mana yang begitu luar biasa. Waktu Yesus membuat mujizat itu mereka mengingat, wah, ini yang dicatat dalam Ulangan 18 ayat 18. Akan dibangkitkan nabi yang seperti Musa. Melalui Musa, kepemimpinan Musa turun mana dari surga. Lalu ini Yesus 5 roti 2 ikan bisa kasih makan begitu banyak orang. Maka mereka ingat jangan-jangan ini nabi yang akan datang. Orang Yahudi aja sadar bahwa bisa jadi inilah Yesus yang mirip dengan Musa itu. Lalu Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Mujizat pertama Yesus, air jadi anggur. Tapi itu bukan mujizat pertama dan yang terakhir ya. Masih banyak lagi mujizat. Bahkan yang dicatat dalam Injil Yohanes itu masih terlalu sedikit. Masih ada banyak lagi. Demikian dicatat dalam Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saking banyaknya karya Yesus, saking banyaknya pekerjaan ilahinya, mujizat yang dilakukannya. Jadi apa yang bisa kita lihat dalam bagian ini saudara sekalian? Apa kesimpulannya? Kita kembali baca Ulangan 18 itu ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Waktu kawan-kawan muslim memakai ayat ini. Untuk mereka mengatakan ini nubuat tentang Muhammad. Maka kita mengatakan tidak cocok. Ini jauh lebih cocok digenapi dalam diri Yesus. Dengan 3 hal tadi. Yesus perantara, dia dengan Bapa dan melakukan begitu banyak mujizat. Dan ketiga hal ini tidak ada di dalam diri Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Masih ada keberatan dari kawan muslim ya. Yaitu apa? Tetapi bukankah janji itu adalah tentang seorang nabi yang akan datang dari antara saudara-saudara orang Israel? Maksudnya bukan datang dari Israelnya, tapi datang dari saudara Israel. Abraham punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Dan saudara-saudara mereka adalah orang Ismail. Muhammad berasal dari keturunan Ismail. Dan bukankah karena itu dialah nabi itu? Jadi bisa saja waktu kita ngomong, Ulangan 18 ayat 18 itu tidak cocok untuk Muhammad, itu cocok untuk Yesus. Mereka mungkin mengatakan, baca lagi. Dikatakan bahwa nabi itu akan dibangkitkan dari saudara Israel. Bukan dari Israelnya, tapi dari saudara Israel. Siapa? Ya dari kaum Ismail. Maka lebih cocok Muhammad. Nah bagaimana kita menanggapi bagian ini saudara sekalian ya? Memang kita harus sadari bahwa ini adalah salah satu argumen favorit mereka untuk membuktikan bahwa nabi yang dinubuatkan dalam Ulangan 18 ayat 18 itu adalah Muhammad. Kenapa? Karena mereka menekankan kata-kata ini loh, dari antara saudara-saudara mereka. Nah, kata mereka itu ya, itu adalah membicara bagi mereka dianggap sebagai orang Israel secara keseluruhan. Tapi sebenarnya nanti kita lihat bahwa ternyata kalau kita tinjau konteksnya, maka sesungguhnya cukup
menjelaskan bahwa yang dimaksud itu bukanlah orang Ismail. Coba kita lihat Ulangan 18 ayat 18 sekali lagi. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Siapa mereka? Siapa mereka ini? Tadi kalau dari kawan-kawan muslim mengatakan mereka ini adalah orang Israel secara umum. Maka saudaranya adalah orang Ismail. Tapi konteksnya tidak mengatakan itu. Konteksnya tidak mengatakan itu. Mereka ini adalah suku Lewi. Bukan orang Israel atau bangsa Israel secara keseluruhan, tidak. Tapi mereka ini adalah suku Lewi. Dari mana kita tahu mereka itu suku Lewi? Kalau membaca ayat 18, jangan lupa ayat pertama yang akan menentukan siapa mereka yang dimaksud dalam ayat 18. Kita lihat ayat 1 sampai 4. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu dan anggurmu dan minyakmu dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Jadi dari 4 ayat pertama ini, jelas yang dimaksud mereka di dalam ayat 18 itu bukanlah bangsa Israel. Tetapi mereka ini adalah suku Lewi. Suku Lewi. Karena mereka ini adalah suku Lewi, kalau begitu siapa saudara mereka? Berarti saudara dari suku Lewi. Nah, kita ingat orang Israel ada berapa suku? 12 suku. Suku Lewi hanya salah satunya. Berarti Ulangan 18 ayat 18 ya, itu membicarakan bahwa akan dibangkitkan nabi dari saudara suku Lewi, berarti pastinya bukan dari Ismail. Dan karena itu tidak mungkin Nabi Muhammad. Tidak mungkin Nabi Muhammad. Lah, siapa dari antara suku Lewi itu? Nah, Lukas 3 ayat 33 sampai 34 mengatakan apa? Ini tentang silsilah Yesus ya. Anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub. Yakub melahirkan 12 suku dan salah satunya adalah Yehuda. Nah, lebih terang lagi Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Jadi terang benderang di sini. Ulangan 18 ayat 18 akan dibangkitkan dari saudara mereka. Karena mereka adalah orang Lewi. Berarti dari saudara Lewi. Berarti dari 11 ini yang mana? Ternyata Alkitab memberitahu yaitu dari suku Yehuda. Dan itulah Yesus yang dinubuatkan dalam Ulangan 18 ayat 18. Jadi tidak cocok kalau itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Selanjutnya. Menurut Alkitab Anda, bukankah Yesus berbicara tentang seorang nabi lain yang akan datang sesudah dia, yang disebutnya sebagai penghibur? Ini jelas merupakan nubuat tentang kedatangan nabi kami yang suci, Muhammad. Al-Quran bahkan menegaskan nubuat tersebut.
Kan dari Quran tadi dikatakan ya, bahwa Muhammad ini sudah dinubuatkan baik dari Taurat maupun Injil. Dari Taurat mereka menyoroti Ulangan 18 ayat 18, tapi kita sudah mencoba untuk membahas ternyata tidak cocok itu untuk Muhammad, lebih cocok untuk Yesus. Lalu beralih dari Injilnya. Apakah ada bagian Injil yang menubuatkan tentang Muhammad? Bagi kita tentu tidak ada, tapi bagi kawan muslim ada. Ya, ada. Di bagian mana? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dan jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan masih ada 2 ayat lain tentang hal ini. Jadi intinya tentang penghibur yang dijanjikan. Kawan-kawan muslim, kemudian waktu membaca ayat ini menggunakannya untuk mengatakan bahwa penghibur yang dijanjikan ini adalah Nabi Muhammad. Jadi setelah Yesus, Muhammad. Yesus menjanjikan penghibur, dan bagi kaum muslim, penghibur itu adalah Nabi Muhammad. Apa argumentasi mereka? Yang pertama, mereka mengatakan penghibur itu pasti Muhammad. Ya, mereka mengatakan karena penghibur itu akan mengajarkan segala sesuatu. Nah, lalu mereka ngomong, nah Muhammad ngajarin segala sesuatu. Dengan apa? Quran. Kan Yesus ngomong nih, penghibur itu akan mengajarkan segala sesuatu. Mereka mengkaitkannya, loh Muhammad loh ngajarin segala sesuatu. Lalu yang kedua argumentasi mereka adalah, dalam berbicara tentang penghibur yang akan datang, Yesus menggunakan kata ganti maskulin. Maskulin berarti gender laki-laki ya. Itu tidak kurang dari 8 kali untuk penghibur itu. Lalu mereka mengatakan Yesus jelas berbicara tentang seorang laki-laki, seorang nabi yaitu Muhammad, bukan Roh Kudus. Karena tentang menghibur itu Yesus memakai gendernya laki-laki, maka kata mereka ini tidak mungkin Roh Kudus. Ini pasti seorang nabi laki-laki. Dan siapa nabi laki-laki setelah Yesus? Ya Muhammad. Jadi mereka bermain di kata itu ya. Lalu yang ketiga, bahwa karena Yesus berkata penghibur tidak akan datang sebelum ia pergi, maka itu pasti menuju pada Muhammad. Sekali lagi mereka berpendapat bahwa hal itu tidak mungkin merujuk pada Roh Kudus. Karena menurut Alkitab Roh Kudus sudah ada sejak dulu. Roh Kudus kan sudah ada sejak dulu. Yesus yang ngomong penghibur akan datang setelah aku. Roh Kudus kan sudah ada duluan. Nah, cocok untuk Roh Kudus ini. Ini cocok untuk Muhammad. Karena penghibur itu datang setelah Yesus. Nah, cocok nih. Sudah gendernya laki-laki dan datang setelah Yesus. Yaitu pasti Nabi Muhammad. Menarik ya argumentasinya mereka ya. Menarik. Untuk mereka cocokkan bahwa penghibur yang dijanjikan itu bukan Roh Kudus tapi Muhammad. Bagi orang Kristen tidak belajar, wah ini bisa, wah benar juga ya. Roh Kudus kan sudah ada lama. Sedangkan yang penghibur itu baru datang setelah Yesus. Wah cocok Nabi Muhammad kan kira-kira begitu. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Studi yang cermat terhadap seluruh konteks tentang janji penghibur itu jelas kok Yesus itu sedang membicarakan Roh Kudus. Yang memang turun dalam waktu 10 hari setelah kenaikannya. Sebagaimana dijanjikan dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-21. Bukan 6 abad setelahnya. Kita akan lanjut. Yang pertama, Roh Kudus itu benar-benar mengingatkan murid-murid Yesus akan semua yang telah ia katakan kepada mereka. Yesus kan ngomong nih, penghibur yang datang itu akan mengajarkan segala sesuatu
yang telah aku ajarkan. Ya. Dan itu cocok untuk Roh Kudus. Dan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi ada di dalam kitab-kitab perjanjian baru. Ke-27 kitab perjanjian baru. Itu yang membicarakan tentang apa yang telah Yesus ajarkan. Dan semua itu diilhamkan oleh Roh Kudus. 2 Timotius 3:16 ya. Segala tulisan diilhamkan, dinafaskan untuk mengajar dan seterusnya. Ya. Jadi kurang cocok atau tidak cocok bahwa penghibur itu digenapi dalam diri Nabi Muhammad. Tapi digenapi dalam Roh Kudus yang benar-benar kemudian mengilhami penulis-penulis perjanjian baru secara khusus pada konteksnya pada waktu itu. Untuk menuliskan akan firman Tuhan. Lalu yang kedua, tentang kata ganti maskulin. Tadi disoroti, ini untuk menghibur kata gantinya laki-laki. Maka tidak cocok untuk Roh Kudus. Roh Kudus kan Allah. Ya. Itu cocok untuk seorang nabi. Nah, tentang kata ganti maskulin yang digunakan, itu sebenarnya digunakan secara umum untuk menggambarkan pribadi ilahi. Meskipun Allah bukan manusia, melainkan roh. Jadi tidak otomatis kalau gendernya laki-laki itu pasti bukan Allah. Tidak. Bahkan di dalam Quran berulang kali Allah itu disebut dengan kata ganti maskulin kok. Ya. Jadi bukan berarti kalau ada gender maskulin ini pasti bukan Allah. Ini pasti manusia atau nabi laki-laki. Tidak. Bahkan dalam Quran untuk Allah pun kata ganti yang dipakai juga maskulin. Apalagi di dalam Alkitab, tidak mengherankan kalau Allah seringkali waktu memakai kata gantinya itu pakai gender yang maskulin. Ya. Selain itu tidak ada satu petunjuk pun dalam keempat perkataan Yesus tentang penghibur bahwa ia adalah seorang manusia atau nabi. Sebenarnya jelas bahwa diidentifikasi sebagai Roh Kudus. Tapi penghibur itu yaitu Roh Kudus jelas. Bukan seorang nabi. Itu Yohanes 14 ayat 26 tadi itu ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Sudah clear, eksplisit. Ya, jadi bukan seorang nabi. Berikutnya, ketiga. Yesus tidak hanya mengatakan bahwa ia harus pergi sebelum penghibur datang. Tapi juga berjanji bahwa ia akan mengutusnya kepada murid-muridnya. Jadi Yesus dikatakan sebelum aku pergi, setelah aku pergi akan datang penghibur. Yang akan datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Aku akan mengutus dia kepadamu. Tentu saja ini mu-nya itu tentang murid-murid. Jadi Yesus pergi, tapi dia akan utus penghibur datang kepada para murid. Bukan kepada orang Arab di Mekah atau Madinah 6 abad kemudian. Jadi tidak cocok kalau ini merupakan nubuat untuk digenapi dalam diri Nabi Muhammad ya. Ketika Yesus hendak ke surga, ia secara khusus memerintahkan mereka untuk menunggu sebentar di Yerusalem. Sampai mereka menerima Roh Kudus sebelum mereka pergi memberitakan Injil. Jelas kok ya. Janji penghibur diberikan untuk para murid. Jadi bukan untuk kaum Arab yang kemudian baru digenapi 6 abad kemudian. Ini benar-benar memang diberikan pada para murid pada waktu itu dan melalui menunggu masa 10 hari. Lalu bagaimana menanggapi? Roh Kudus kan sudah ada. Iya, Roh Kudus memang sudah hadir dalam dunia. Dia kekal, tapi bedanya adalah setelah Yesus naik, dia sekarang akan dicurahkan dengan cara yang baru. Yaitu tinggal dalam hati semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi penghibur itu akan datang, bukan berarti sebelumnya dia tidak ada. Ada, dia kekal, hanya setelah kenaikannya, kedatangannya dicurahkan, itu dengan cara yang baru, yaitu tinggal dalam diri orang percaya sekali untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kesimpulannya jelas ya.
bahwa penghibur itu adalah Roh Kudus dan pasti bukan Nabi Muhammad. Beberapa yang perlu ditekankan lagi. Kita lihat Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini tidak akan cocok kalau ditujukan kepada Nabi Muhammad. Tidak mungkin menyertai para murid, apalagi untuk selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Para murid kenal Roh Kudus. Tidak cocok ditujukan kepada Nabi Muhammad. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di penghibur itu diam di dalam diri para murid. Tidak mungkin ini menunjuk pada Nabi Muhammad yang datangnya kira-kira 6 abad setelah itu. Jadi sekali lagi, penghibur itu tidak mungkin menunjuk pada seorang nabi, tapi memang adalah pada Roh Kudus ya. Dan yang terakhir, tetap tentang hal ini ya. Mereka bisa mengatakan begini, menurut Al-Quran, Yesus secara khusus menubuatkan kedatangan Muhammad sebagai yang terpuji. Itulah nubuat yang sebenarnya. Kalian orang Kristen kemudian telah mengubah kata asli periklutos yang terpuji menjadi parakletos. Jadi kalau di dalam Alkitab kita, itu kata penghibur dalam kata Yunani kan parakletos. Nah kawan-kawan muslim mengatakan itu kalian sudah ubah itu. Itu bukan parakletos itu. Yang aslinya adalah periklutos. Itu yang terpuji. Nah, apa kaitan periklutos dengan Muhammad? Kenapa mereka menuduh kita telah mengganti periklutos dengan parakletos? Apa pentingnya periklutos bagi kawan-kawan muslim? Nah, di dalam surah 61 ayat 6. Surah 61 ayat 6 dikatakan di sana, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, yang menunjuk pada Nabi Muhammad ya. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Jadi dalam surah ini, Nabi Isa itu dikatakan berkata bahwa setelah aku akan datang utusan yang namanya adalah Ahmad. Tentu menuju pada Nabi Muhammad. Nah, kata Ahmad itu artinya adalah yang terpuji. Dan kalau di dalam bahasa Yunani-nya adalah periklutos. Maka dengan ini, lalu mereka menuduh kita telah mengganti. Harusnya periklutos, kita ganti parakletos. Nah, apakah tujuan ini benar? Bahwa di dalam janji tentang penghibur itu harusnya adalah periklutos dan bukan parakletos. Yang pertama. Periklutos atau parakletos sih, yang terpuji atau penghibur sih? Nah sebenarnya di dalam Alkitab itu tidak ada satupun bukti manuskrip yang menunjukkan bahwa kata asli tersebut adalah periklutos. Tidak ada di manuskrip manapun. PB itu punya ribuan salinan ya. Dan tidak ada satupun dari salinan itu yang tertulis periklutos. Semuanya parakletos. Bahkan kata periklutos itu tidak muncul sama sekali dalam perjanjian baru bahasa Yunani. Sehingga kata periklutos itu memang bukan kata Alkitabiah. Tidak ada dipakai satupun.
Jadi klaim kawan-kawan muslim itu tidak berdasarkan pada bukti nyata atau kesaksian faktual, melainkan hanya pada dugaan untuk mendukung pandangan mereka sendiri. Karena dikatakan Ahmad itu yang terpuji, dalam bahasa Yunani Periklutos, maka mereka mencoba memasukkan itu di dalam janji tentang penghibur yang sebenarnya adalah Parakletos. Jadi Periklutos tidak mungkin. Dari semua salinan tidak ada, dan bahkan dalam bahasa Perjanjian Baru tidak ada sama sekali. Lalu yang kedua, kata asli dalam Injil Yohanes yang terjemahkan penghibur adalah Parakletos, yaitu seorang yang mendampingi dengan dekat sebagai penasehat, penghibur atau pembimbing. Kata ini tidak pernah berarti yang terpuji. Dikatakan, ia akan tinggal dalam hati murid-muridnya, memberinya mereka pengertian dan bimbingan tentang jalan-jalan Allah, setelah kuasa untuk melakukannya dalam diri mereka. Ia akan datang untuk menyatakan kepada dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman, sebagai utusan Allah yang berbicara melalui kesaksian para murid. Jadi, kalau dipaksakan dengan yang terpuji itu malah tidak cocok. Yang terakhir, jika seperti yang diklaim kaum muslim, istilah aslinya adalah periklutos, maka ayatnya akan berubah begini. Ia akan memberikan kepadamu seorang yang terpuji yang lain. Ini tidak cocok konteksnya, tidak masuk akal, tidak cocok konteks. Kenapa? Karena konteksnya adalah tentang penghiburan. Maksud Yesus di sini adalah, aku telah menjadi penghiburmu, penasihatmu, pembimbingmu. Nah, sekarang aku akan pergi, akan kuutus penghibur yang lain. Konteksnya penghiburan, bukan tentang yang terpuji. Jadi sekali lagi, memang sudah tidak ada penggantian seperti yang dituduhkan. Karena memang sejatinya aslinya adalah memang Parakletos, bukan Perikletos. Baik, itu saja yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Tentang dari kawan-kawan muslim yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan, baik dalam PL maupun dalam PB, dalam Taurat maupun dalam Injil. Di Taurat tadi dalam Ulangan 18:18 dan dalam Injil tentang janji penghibur. Tapi kita sudah bahas, ternyata semua argumentasinya itu tidak cocok dan semuanya sudah kita jelaskan bahwa di dalam Ulangan 18 itu lebih cocok nubuat tentang Yesus, dan dalam janji penghibur itu memang lebih benar tentang Roh Kudus. Baik, tentang hal ini kalau ada yang mau ditanyakan silakan tentang topik ini ya. Kita akan satu sesi lagi untuk minggu depan. Kita akan membahas Injil Barnabas. Seringkali jadi pegangan mereka juga. Baik, kalau tidak, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih kami sudah belajar bersama-sama. Dan biar dengan ini iman kami semakin teguh, semakin kuat, semakin kokoh dalam Tuhan. Iman kami kepada Kristus semakin tak berbicara. Kami semua terus setia belajar dan kesempatan berikut. Kami mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus kami. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.